Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat kita selalu membahas topik-topik penting untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Hari ini, kita akan menyelami sebuah masalah yang mungkin terasa sepele, namun dampaknya bisa sangat mengganggu, bahkan berbahaya. Sebuah kondisi yang seringkali dianggap wajar seiring bertambahnya usia, padahal sebenarnya bisa diatasi. Kita berbicara tentang nokturia, atau buang air kecil berlebihan di malam hari. Bayangkan, ketika tubuh seharusnya beristirahat dengan nyenyak, ia justru harus berulang kali terbangun karena dorongan untuk ke kamar kecil. Ini bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga bisa menjadi indikator adanya ketidakseimbangan dalam tubuh. Mari kita pahami lebih dalam, mengapa ini terjadi, dan bagaimana kita bisa membantu diri sendiri, atau orang yang kita sayangi untuk mendapatkan tidur malam yang tenang dan berkualitas. Sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil, atau nokturia, adalah keluhan yang umum, terutama di kalangan lansia. Namun, penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah sekadar ketidaknyamanan biasa. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi optimal. Dampak nokturia jauh melampaui tidur yang terganggu. Bayangkan seorang lansia yang harus berulang kali bangun di kegelapan malam. Risiko jatuh meningkat drastis. Di tengah kantuk dan gelap, langkah kaki bisa tidak stabil, berujung pada cedera serius, seperti patah tulang panggul yang dapat mengubah hidup. Lebih dari itu, kurangnya tidur berkualitas secara kronis memiliki efek domino pada kesehatan. Tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri, memulihkan energi, dan memproses informasi. Ketika proses ini terganggu, dampaknya bisa terlihat pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa nokturia berkorelasi dengan tingkat depresi yang lebih tinggi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Seseorang mungkin merasa lelah sepanjang hari, sulit berkonsentrasi, dan kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas yang dulunya disukai. Bagi penderita diabetes, nokturia juga bisa memperburuk kondisi mereka. Kontrol gula darah menjadi lebih sulit ketika tidur terganggu. Hormon-hormon yang mengatur gula darah bisa terganggu, menyebabkan fluktuasi yang tidak diinginkan. Ini menciptakan lingkaran setan. Nokturia mengganggu tidur, yang kemudian memperburuk kontrol gula darah, dan pada gilirannya, gula darah yang tidak terkontrol dapat memperburuk fungsi ginjal dan kandung kemih. Semakin memicu nokturia. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan nokturia? Seringkali, kita mengira itu hanya masalah kandung kemih yang lemah atau efek samping dari penuaan. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Nokturia adalah hasil dari interaksi rumit antara hormon, sirkulasi darah, sistem saraf, dan bahkan pola makan. Salah satu penyebab utama adalah akumulasi cairan di bagian bawah tubuh selama siang hari. Bayangkan ini, sepanjang hari, gravitasi menarik cairan ke kaki dan pergelangan kaki. Ini bisa terjadi karena berdiri atau duduk terlalu lama, atau karena kondisi seperti edema pembengkakan yang tidak terdiagnosis. Ketika seseorang berbaring di malam hari, cairan yang terkumpul ini tidak lagi ditarik ke bawah oleh gravitasi. Sebaliknya, cairan tersebut akan kembali ke sirkulasi darah dan ginjal. Ginjal kemudian memproses cairan ekstra ini dan mengubahnya menjadi urin. Hasilnya, kandung kemih terisi lebih cepat dari biasanya, memaksa seseorang untuk bangun dan buang air kecil. Selain itu, ketidakseimbangan hormon juga memainkan peran penting. Salah satu hormon kunci adalah hormon antidiuretik ADH, juga dikenal sebagai vasopresin. Hormon ini biasanya diproduksi lebih banyak di malam hari untuk memberi sinyal pada ginjal agar mengurangi produksi urin, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Namun, pada beberapa lansia, produksi ADH bisa menurun di malam hari, menyebabkan ginjal terus memproduksi urin dalam jumlah banyak. Kesehatan prostat pada pria juga merupakan faktor signifikan. Pembesaran prostat jinak BPH menekan uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh, sehingga kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk mengosongkan diri. Akibatnya, kandung kemih tidak bisa mengosongkan sepenuhnya, atau menjadi lebih sensitif, menyebabkan dorongan untuk buang air kecil lebih sering, terutama di malam hari. Pada wanita, perubahan hormonal pasca menopause juga dapat memengaruhi kesehatan kandung kemih. Dinding kandung kemih bisa menjadi lebih tipis dan kurang elastis, membuatnya lebih rentan terhadap iritasi dan dorongan buang air kecil yang mendesak. Kondisi medis lainnya juga dapat berkontribusi pada nokturia. Ini termasuk gagal jantung kongestif, di mana jantung tidak memompa darah secara efisien,
menyebabkan penumpukan cairan di tubuh. Penyakit ginjal kronis juga dapat memengaruhi kemampuan ginjal untuk mengonsentrasikan urin. Apnea tidur obstruktif, gangguan tidur di mana pernapasan berhenti dan mulai berulang kali. Juga dapat memicu nokturia karena perubahan tekanan dalam dada yang memengaruhi ginjal, bahkan pola makan dan gaya hidup sehari-hari turut berperan. Konsumsi kafein atau alkohol menjelang tidur adalah diuretik, yang berarti mereka meningkatkan produksi urin. Minum terlalu banyak cairan sesaat sebelum tidur juga dapat memperburuk masalah. Konsumsi makanan tinggi garam juga dapat menyebabkan retensi cairan yang kemudian dilepaskan di malam hari. Memahami berbagai penyebab ini adalah langkah pertama untuk mengatasi nokturia. Ini bukan hanya tentang memegang atau menahan kencing, tetapi tentang mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan strategi yang tepat untuk membantu tubuh kembali ke keseimbangan. Nokturia adalah masalah multidimensional yang membutuhkan pendekatan holistik, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam segmen berikutnya. Untuk memahami bagaimana kita bisa mengatasi nokturia, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan berbagai nutrisi dan kebiasaan. Ada beberapa solusi alami yang, jika diterapkan dengan benar, dapat membuat perbedaan. Fokus utama kita adalah pada makanan tertentu dan teknik fisik sederhana yang membantu tubuh memproses cairan dengan lebih efisien. Mari kita mulai dengan makanan. Video ini merekomendasikan 3 makanan yang mudah ditemukan dan memiliki sifat khusus untuk membantu mengatasi nokturia: alpukat, biji labu, dan mentimun. Pertama, alpukat. Buah ini lebih dari sekadar sumber lemak sehat. Alpukat kaya akan magnesium, mineral yang vital untuk fungsi otot dan saraf. Dalam konteks nokturia, magnesium berperan dalam merelaksasi otot kandung kemih. Kandung kemih yang terlalu aktif atau tegang bisa menyebabkan dorongan buang air kecil yang sering. Dengan otot kandung kemih yang lebih rileks, kapasitas kandung kemih bisa meningkat, mengurangi frekuensi buang air kecil. Selain itu, alpukat juga mengandung beta-sitosterol, senyawa tanaman yang telah terbukti bermanfaat, terutama bagi pria. Beta-sitosterol dapat mengurangi peradangan prostat, yang seringkali menjadi penyebab pembesaran prostat jinak BPH dan tekanan pada uretra. Pada wanita, beta-sitosterol juga dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran kemih. Mengen alpukat secara teratur, mungkin sebagai bagian dari sarapan atau camilan sore, bisa menjadi langkah pertama yang efektif. Kedua, biji labu. Biji kecil ini adalah pembangkit tenaga nutrisi. Mereka adalah sumber seng yang sangat baik, mineral penting untuk produksi hormon dan kesehatan prostat pada pria. Kekurangan seng dapat memperburuk masalah prostat. Selain itu, biji labu juga kaya akan triptofan. Ini adalah asam amino esensial yang, begitu masuk ke dalam tubuh, akan diubah menjadi melatonin. Melatonin dikenal sebagai hormon tidur karena perannya dalam mengatur siklus tidur bangun. Namun, yang kurang diketahui adalah bahwa melatonin juga memiliki efek pada ginjal. Melatonin memberi sinyal pada ginjal untuk mengurangi produksi urin di malam hari. Dengan demikian, mengonsumsi biji labu, terutama di sore atau malam hari, dapat membantu tubuh secara alami menyesuaikan diri untuk mengurangi output urin saat tidur. Anda bisa menambahkan biji labu panggang ke salad, oatmeal, atau mengonsumsinya sebagai camilan sehat. Ketiga, mentimun. Mentimun sering dianggap hanya sebagai sayuran berair, tetapi kemampuannya untuk menghidrasi tubuh secara efisien sangat penting. Mentimun terdiri dari air terstruktur, yang berbeda dari air biasa. Air terstruktur ini lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh, memastikan hidrasi yang optimal tanpa membebani ginjal secara berlebihan. Mentimun juga memiliki efek diuretik ringan di siang hari. Artinya, ia membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan secara bertahap sepanjang hari, sehingga tidak menumpuk dan membanjiri ginjal di malam hari. Selain itu, mentimun mengandung silika, mineral yang penting untuk memperkuat dinding kandung kemih. Kandung kemih yang kuat dan sehat lebih mampu menahan volume urin tanpa menimbulkan dorongan mendesak. Mengonsumsi mentimun sebagai camilan atau menambahkannya ke air minum, Anda bisa menjadi kebiasaan yang baik. Selain makanan, ada teknik fisik sederhana yang bisa sangat membantu. Peninggian kaki. Ini adalah strategi yang memanfaatkan gravitasi. Seperti yang telah kita bahas, cairan cenderung menumpuk di kaki dan pergelangan kaki selama siang hari. Jika cairan ini dilepaskan ke sirkulasi saat kita berbaring, itu akan langsung menuju ginjal.
dan menghasilkan urin. Solusinya adalah membantu tubuh melepaskan cairan ini sebelum tidur. Caranya adalah dengan mengangkat kaki Anda selama 30-60 menit sebelum tidur. Anda bisa melakukannya dengan berbaring dan menempatkan bantal di bawah kaki, atau dengan menggunakan kursi sandaran kaki. Tujuan utamanya adalah agar kaki Anda berada di posisi yang lebih tinggi dari jantung. Dengan demikian, gravitasi akan membantu cairan yang terkumpul di kaki kembali ke sirkulasi darah dan menuju ginjal saat Anda masih terjaga. Ini memberi Anda kesempatan untuk buang air kecil dan mengosongkan kandung kemih sebelum Anda pergi tidur, sehingga mengurangi kemungkinan terbangun di tengah malam. Penting untuk diingat bahwa konsistensi adalah kunci. Solusi-solusi alami ini membutuhkan waktu untuk menunjukkan efeknya. Memasukkan alpukat, biji labu, dan mentimun ke dalam diet harian Anda, serta melakukan peninggian kaki secara rutin, akan membangun kebiasaan sehat yang mendukung kesehatan kandung kemih dan siklus tidur Anda. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan solusi ini ke dalam rutinitas harian Anda, dan apa yang bisa Anda harapkan dari proses ini. Setelah memahami penyebab dan makanan, serta teknik yang membantu, sekarang saatnya kita membahas bagaimana mengintegrasikan solusi ini ke dalam rutinitas harian Anda, agar memberikan hasil yang optimal. Konsistensi dan waktu adalah dua faktor krusial di sini. Protokol, implementasi harian, pagi hari sarapan, mulailah hari Anda dengan alpukat. Anda bisa menambahkannya ke roti panggang, membuat smoothie, atau mencampurnya dengan telur orak-arik. Mengonsumsi alpukat di pagi hari akan memastikan Anda mendapatkan asupan magnesium dan beta-sitosterol yang cukup untuk membantu merelaksasi kandung kemih sepanjang hari. Alpukat juga memberikan energi berkelanjutan yang baik. Siang, hari makan siang, atau camilan. Pastikan Anda mengonsumsi mentimun di siang hari. Anda bisa menambahkannya ke salad Anda, memakannya sebagai camilan dengan hummus, atau bahkan mencampurkannya ke dalam air minum Anda sebagai infused water. Tujuan utama mentimun di siang hari adalah untuk membantu membuang kelebihan cairan secara bertahap melalui efek diuretik ringannya, sehingga mengurangi kemungkinan penumpukan cairan di tubuh bagian bawah. Ini juga membantu menjaga hidrasi optimal sepanjang hari sore, hari camilan sore atau makan malam awal. Inilah waktu yang tepat untuk mengonsumsi biji labu. Sekitar 2-3 jam sebelum tidur, konsumsi segenggam biji labu panggang. Tujuannya adalah memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna triptofan dan mengubahnya menjadi melatonin. Melatonin ini akan mulai memberi sinyal pada ginjal untuk mengurangi produksi urin saat Anda bersiap untuk tidur. Membantu Anda tetap kering semalaman 1 jam sebelum tidur. Peninggian kaki. Ini adalah langkah krusial. Sekitar 1 jam sebelum Anda berencana untuk tidur, luangkan waktu 30-60 menit untuk mengangkat kaki Anda. Anda bisa berbaring di sofa atau di tempat tidur dan menempatkan beberapa bantal di bawah kaki, sehingga kaki Anda sedikit lebih tinggi. Selama waktu ini, Anda bisa membaca buku, menonton televisi, atau mendengarkan musik. Tujuannya adalah membiarkan gravitasi membantu cairan yang terkumpul di kaki kembali ke sirkulasi darah dan masuk ke ginjal saat Anda masih terjaga. Ini memberi Anda kesempatan untuk buang air kecil terakhir kali sebelum tidur, mengosongkan kandung kemih secara efektif. Apa yang diharapkan dan garis waktu. Minggu 1-2 fase penyesuaian awal. Jangan berharap keajaiban dalam semalam. Dalam 2 minggu pertama, Anda mungkin mulai merasakan penurunan frekuensi buang air kecil yang ringan di malam hari. Mungkin dari 3 kali menjadi 2, atau 2 kali menjadi 1. Tubuh Anda sedang menyesuaikan diri dengan nutrisi baru dan teknik peninggian. Koki. Beberapa orang mungkin merasa sedikit lebih banyak buang air kecil di siang hari pada awalnya. Ini adalah tanda bahwa cairan sedang diproses dan dikeluarkan lebih awal minggu 3-4 perubahan signifikan. Pada titik ini, banyak orang akan melihat perbaikan yang lebih signifikan. Anda mungkin hanya bangun sekali, atau bahkan tidak sama sekali, di beberapa malam. Tidur Anda akan terasa lebih dalam, dan Anda akan bangun dengan perasaan lebih segar. Kandung kemih Anda akan terasa lebih kuat, dan dorongan untuk buang air kecil tidak lagi terlalu mendesak setelah bulan ke-3 manfaat jangka panjang. Dengan konsistensi, strategi ini akan menjadi bagian alami dari gaya hidup Anda. Anda akan menikmati tidur malam yang berkualitas tinggi secara teratur. Risiko jatuh akan berkurang drastis. Suasana hati Anda akan membaik, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan akan meningkat. Ini bukan hanya tentang nokturia, tetapi tentang membangun kebiasaan sehat yang mendukung kesehatan jangka panjang,
Kesalahan umum yang harus dihindari. Waktu konsumsi yang salah. Jangan minum banyak air atau cairan di malam hari, terutama 1 atau 2 jam sebelum tidur. Begitu pula dengan kopi atau alkohol yang bersifat diuretik. Pastikan biji labu dikonsumsi cukup awal agar triptofannya bekerja. Pendekatan, semua atau tidak sama sekali. Jika Anda melewatkan 1 hari atau 1 porsi makanan, jangan menyerah. Lanjutkan keesokan harinya. Konsistensi jangka panjang lebih penting daripada kesempurnaan sesaat. Mengharapkan keajaiban semalam. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Bersabarlah dan patuhilah protokolnya. Hasilnya akan datang. Mengabaikan faktor kebersihan tidur lainnya. Meskipun fokus kita adalah nokturia, kebersihan tidur secara keseluruhan tetap penting. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar elektronik sebelum tidur. Lingkungan tidur yang baik akan mendukung efek dari solusi nokturia. Mengonsumsi versi olahan, pilihlah alpukat, biji labu, dan mentimun dalam bentuk alami, dan tidak diolah. Hindari produk olahan yang mungkin mengandung tambahan gula, garam berlebihan, atau bahan kimia yang bisa mengganggu proses alami tubuh. Menerapkan solusi-solusi ini secara disiplin akan memberdayakan Anda untuk mengambil kendali atas nokturia dan mendapatkan kembali tidur malam yang nyenyak. Ingat, kesehatan adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil yang konsisten membawa Anda lebih dekat pada kualitas hidup yang lebih baik. Nokturia, atau kebutuhan untuk buang air kecil berulang kali di malam hari, adalah masalah yang seringkali diremehkan. Namun dampaknya terhadap kualitas hidup bisa sangat besar. Kita telah melihat bahwa nokturia bukanlah sekadar ketidaknyamanan biasa atau tanda penuaan yang tak terhindarkan. Sebab ini adalah sinyal penting dari tubuh yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu ditangani. Dampak nokturia mencakup peningkatan risiko jatuh yang membahayakan, terutama bagi lansia yang mungkin bangun dalam keadaan gelap. Dan selain itu, kurangnya tidur berkualitas yang disebabkan oleh nokturia dapat memicu atau memperburuk berbagai masalah kesehatan, mulai dari depresi dan kecemasan hingga kontrol gula darah yang buruk. Pada penderita diabetes, tidur adalah fondasi kesehatan. Tanpa tidur yang memadai, sistem kekebalan tubuh melemah, fungsi kognitif menurun, dan risiko berbagai penyakit kronis meningkat. Kita juga telah mengurai berbagai penyebab mendasar nokturia, yang jauh lebih kompleks dari sekadar masalah kandung kemih. Akumulasi cairan di bagian bawah tubuh sepanjang hari, ketidakseimbangan hormon seperti ADH, masalah prostat pada pria, perubahan hormonal pasca menopause pada wanita, serta kondisi medis lain seperti gagal jantung atau apnea tidur semuanya dapat berkontribusi. Bahkan pola makan dan gaya hidup, termasuk konsumsi kafein atau alkohol di malam hari, turut memperburuk kondisi ini. Namun, kabar baiknya adalah ada solusi alami dan mudah dijangkau yang dapat membantu mengatasi masalah ini secara signifikan. Kita telah membahas peran penting dari alpukat yang kaya magnesium dan beta-sitosterol untuk merelaksasi kandung kemih dan mengurangi peradangan. Kemudian ada biji labu dengan kandungan seng untuk prostat dan triptofan yang diubah menjadi melatonin untuk menekan produksi urin di malam hari. Tidak ketinggalan mentimun dengan air terstruktur dan silika yang membantu hidrasi efisien dan memperkuat dinding kandung kemih. Selain asupan makanan, teknik peninggian kaki menjadi pilar penting dalam mengatasi nokturia. Dengan mengangkat kaki selama 30-60 menit sebelum tidur, kita secara aktif membantu tubuh mengembalikan cairan yang terkumpul di kaki ke sirkulasi darah dan mengeluarkannya sebelum tidur, sehingga kandung kemih lebih kosong saat malam tiba. Penting untuk diingat bahwa konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Solusi alami ini bukanlah obat instan, tetapi sebuah investasi jangka panjang dalam kesehatan dan kualitas tidur Anda dengan mengikuti protokol implementasi yang disarankan. Waktu konsumsi yang tepat dan peninggian kaki rutin, Anda akan mulai melihat perbaikan yang berarti. Awalnya mungkin hanya penurunan frekuensi yang ringan, tetapi seiring waktu, Anda dapat mencapai tidur malam yang nyenyak dan tak terputus. Mengatasi nokturia bukan hanya tentang bangun lebih sedikit di malam hari. Ini adalah tentang mengembalikan kendali atas tidur Anda, mengurangi risiko kesehatan yang terkait, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di usia senja. Ini adalah langkah proaktif yang memberdayakan individu untuk menjalani hari-hari dengan lebih bertenaga dan pikiran yang lebih jernih. Demikianlah pembahasan kita mengenai nokturia dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan pendekatan alami. Ingatlah, tubuh kita adalah sistem yang luar biasa, dan seringkali
Solusi terbaik datang dari apa yang alam tawarkan kepada kita. Dengan memahami sinyal tubuh dan memberikan nutrisi yang tepat, serta kebiasaan yang mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang signifikan. Jika Anda atau orang yang Anda sayangi mengalami nokturia, jangan berkecil hati. Mulailah mencoba strategi yang telah kita bahas hari ini. Konsistenlah dan berikan waktu bagi tubuh Anda untuk menyesuaikan diri. Tidur berkualitas adalah hak setiap orang, dan dengan sedikit usaha, Anda bisa mendapatkannya kembali. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Rumah Sehat Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya untuk tips kesehatan lainnya yang akan membuat usia senja Anda semakin berkualitas. Jaga kesehatan selalu.